Ustaz, nggak punya suara, nggak punya kuasa, nggak punya harta. Bangun tahajud, ya Allah, bukakan pintu hati suamiku, bukakan pikirannya, bukakan hatinya. Buka polisi dengan seragam polisinya, tentara dengan seragam tentaranya, banser dengan seragam bansernya, ibu-ibu dharma wanita dengan seragamnya. Ketika meninggal dunia, semuanya dilepas, dijadikan yang dibawa menghadap Allah, membalut tubuh hanyalah kain kafan. Gak usah dengarkan omongan orang. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama. Yang penting berpegang pada ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz Somad tidak ada kekuasaan. Ustadz Somad bukan orang politik. Ustadz Somad tidak ada uang. Ustadz Somad bukan orang kaya. Dia bukan bisnismen. Dia punya suara, dipakainya suara untuk mengajak hamba Allah. Kami Pak Ustadz nggak punya suara, nggak punya kuasa, nggak punya harta, tapi ibu punya suami, alhamdulillah, punya anak, alhamdulillah. Ajak suaminya, ajak anaknya, ajak mantunya, abang, adik, kakak, mari. Alhamdulillah, anak-anak perempuan pakai jilbab, anak kecil pakai jilbab, anak kecil pakai jilbab. Kenapa anak kecil pakai jilbab? Karena ibunya luar biasa ibu. Bapak juga begitu. Banyak suami yang tidak sholat, akhirnya sholat. Kenapa? Karena istrinya selalu mendoakan, bangun tahajud, ya Allah, bukakan pintu hati suamiku, bukakan pikirannya, bukakan hatinya, bukakan pikirannya, bukakan liang lahatnya. Jangan. Suami-suami yang belum sholat, mudah-mudahan terbuka pintu hatinya. Tapi yang punya jabatan, yang punya seragam, ibu, bapak, hari ini melihat TNI Polri datang pengajian tabligh akbar, bangga atau tidak bangga? Senang atau tidak senang? Pandang ke kiri, polisi, pandang ke kanan, tentara, pandang ke depan, banser, bangga kita, betul? Mereka nggak perlu ceramah, mereka nggak perlu tabligh akbar, Pak polisi nggak perlu khutbah, Pak tentara nggak perlu ceramah, cukup pakai seragam, datang pengajian, datang ke masjid, datang sholat. Kami yang sipil yang nggak punya seragam sangat bangga melihat kalian bapak-bapak, betul? Saya yakin ibu juga begitu. Kalau melihat apa kata dia ke anaknya, tengok tuh, tentara aja ikut pengajian, lihat itu, polisi aja pengajian, bapakmu baru hansip udah nggak mau pengajian. Mohon maaf hansip, mohon maaf. Polisi sholat, tentara sholat, mereka berseragam, ikut tes abdi negara, mereka ujung tombak menjaga NKRI. Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Takbir,
orang-orang yang beriman, baju, seragam. Ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, polisi dengan seragam polisinya, tentara dengan seragam tentaranya, banser dengan seragam bansernya, ibu-ibu dharma wanita dengan seragamnya. Ketika meninggal dunia, semuanya dilepas, dijadikan yang dibawa menghadap Allah, membalut tubuh hanyalah kain kafan. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat, orang ganteng mati, yang nggak ganteng bisa jadi lebih dulu. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Mau kaya, mau miskin, mau penguasa, mau rakyat jelata, kalau mati akan masuk ke liang lahat, masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Yang mancung-mancung, yang ganteng-ganteng, yang tegap-tegap, apa kata cacing? Wow, brownies. Kalau Abdul Somad mati, apa kata cacing? Sop tulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada ibu kurus, jangan berkecil hati. Ibu gemuk, nggak usah pikirkan omongan orang. Yang penting sehat. Kalau kita dengar omongan orang, pusing, sakit kepala kita. Nanti ada yang gemuk, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Nanti kalau ada yang kurus, kamu kenapa kurus, kurang makan ya? Gak usah dengarkan omongan orang. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama. Yang penting berpegang pada ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita ini senantiasa dalam ahlus sunnah wal jamaah, bersama dengan para ulama dengan ilmunya, dengan pondok pesantrennya. Saya yang paling saya khawatirkan kalau saya meninggal dunia adalah anak-anak saya. Masalah makannya jangan khawatirkan, Allah menjamin rezekinya. Allah berjanji, Allah tidak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful, tapi tidak ada jaminan anak kita bebas dari ganja, bebas dari narkoba, bebas dari lem kambing, bebas dari sakau, bebas dari LGBT. Ada pesantren di Kumai, siap masukkan anak ke pesantren, siap menyerahkan kepada guru, siap menyerahkan kepada al-abaib. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak ke pesantren, silakan anakmu kaya, awas dia akan jadi koruptor. Silakan anakmu ganteng, awas dia melambai. LGBT bencong. Silakan anakmu kaya, awas dia akan kena judi online.
Benteng terakhir adalah pondok pesantren yang sudah memasukkan, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya, daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Yang sudah saya kasih tahu nggak mau mendaftarkan anaknya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama berjuang menolong agama Allah dengan ilmunya, ustadz dengan suaranya, polisi tentara dengan seragamnya, ibu rumah tangga mendidik keluarganya, bapak-bapak kepala rumah tangga. Selangkah kakimu masuk surga, Pak, selangkah juga kakimu akan masuk neraka, karena kau biarkan istrimu pakai baju you can see. Kamu can bisa si melihat, kamu bisa melihat ketiak istri saya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Orang Kumai menutup aurat semua, dari anak kecil sampai orang tua. Ustaz Somad tahu dari mana? Saya tahu karena saya sudah sampai di Kumai. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, anak-anak menutup aurat, ibu-ibu menutup aurat, nenek-nenek menutup aurat. Apakah hari ini saja? Enggak tahu. Mudah-mudahan semuanya istiqomah insyaallah. Amin. Amin. Tapi di tengah kita ada orang yang punya jabatan. Ada saudara kita Bapak Muhammad Rahman, senator satu provinsi Kalimantan Tengah. Cuman 4 orang yang dipilih untuk mewakili kita di Senayan. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Suara ibu untuk beliau betul-betul dipakai untuk membantu masyarakat, rakyat, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, menolong aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah dibawa ke Senayan, memperjuangkan APBN turun ke tempat kita semua insyaallah. Amin. Bersama kita ada Bapak Bupati dari mana? Dari Muara Tewe. Kenapa bupati dari Barito Utara bisa datang ke Kumai? Beliau penasehat sahabat Ustadz Abdul Somad Kalimantan. Jelas? Jadi Ustadz Somad ini kalau datang, ada yang ngurus jadwalnya, ada yang mensurvei, ada yang memperhatikan, ada yang mengawasi supaya nggak kena macam-macam. Di antara penasehatnya adalah Bapak Haji Nadalsa. Doakan beliau panjang umur, sehat badan, semua niat baik disampaikan Allah. Kalau punya kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Tanda tanganmu pakai untuk bangun masjid. Tadi malam masjidnya sudah kami resmikan atas nama kakek beliau. Nama masjidnya Masjid Agung Islamic Center Muhammad Siddiq. Dibangun 60 miliar rupiah dengan biaya pribadi, uang sendiri. Mudah-mudahan kita semua punya uang untuk bangun masjid insyaallah. Tapi kalau saya tidak sampaikan ke jamaah, nggak ada jamaah yang tahu, karena nggak pakai nama beliau, pakai nama Masjid Agung Islamic Center Muhammad Siddiq. Andai saya yang bangun masjid pakai uang 60 miliar, saya buat namanya Masjid As-Somad.
Orang uang saya kok, tapi beliau menjaga hatinya, takut macam-macam. Kenapa Ustaz omongin? Kenapa Ustaz bicarakan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat dari Tuhanmu ceritakan. Supaya apa? Supaya yang kaya-kaya dari Kumai ini pun membangun masjid, insyaallah. Amin. Bapak-bapak, itu kebun sawit siapa? Itu kebun sawit orang Kumai. Itu kebun kelapa siapa? Kebun kelapa orang Kumai. Itu rukonya siapa? Itu ruko orang Kumai. Orangnya mana? Meninggal. Apa yang dibawa? Ada orang mati bawa brondol? Enggak ada. Ada orang mati bawa kelapa muda? Enggak ada. Tinggal semuanya. Kebun kelapa tinggal, kebun sawit tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar